Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen terlebih dulu ya. Pelajarannya. Di sini hadir semua atau tidak kira-kira ya? Gak ada satu. Ada yang hadir, ada yang tidak ya. Oke, Bapak coba absen dulu. Sabrina ada? Oke, ada. Gimana Sabrina keadaannya, sehat? Alhamdulillah ya. Oke. Terus Desi ada? Ada. Sehat Desi? Alhamdulillah. Wildan? Ayo Pak. Alhamdulillah. Ayo minggu kemarin kemana ini Wildan? Sakit Pak. Sakit apa? Panas. Kok bisa? Capek Pak. Capean ya. Oke, nanti kedepannya harus bisa jaga kesehatan ya. Siap, Pak. Biar bisa ikut pembelajaran terus sama Bapak ya. Lalu Muhammad Aryo kemana nih? Sakit Pak. Aryo sakit? Sakit apa katanya? Panas. Kok tidak ada laporan ke Bapak ya? Gak sempet Pak. Tidak tahu. Oh, tidak sempat. Oke, berarti hari ini Aryo tidak ada. Oke, sisanya hadir semua ya seperti ini ya. Jadi untuk hari ini satu orang yang tidak masuk yaitu Muhammad Aryo ya. Oke, terima kasih. Kalian tahu tidak? Sekarang kita akan membahas materi apa? Sistem pencernaan khususnya yaitu bagian Lambung. bagian tubuhnya Perut. Gangguan gangguan cernaan. sistem pencernaan. Oke, terima kasih. Sok lupa ya. Ya, hari ini kita membahas materi gangguan pencernaannya. Nah, tapi sebelum ke materi inti, Bapak coba untuk mereview kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kan? Pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita itu sudah membahas bagian organ pencernaan dan juga pencernaan. Coba Bapak ingin bertanya ke kalian ya, siapa tahu bisa yang sudah lupa ataupun ada yang ingat. Oke, Bapak coba tanya. Riz, coba Bapak mau tanya ini Riz. Riz tahu gak organ-organ utama pada sistem pencernaan itu apa saja? Bapak, pertama mulut, kedua kerongkongan atau halus, ketiga lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, kelima anus. Oke, dimulai dari mulut, terakhir ke anus. Oke, terima kasih. Berarti Riz itu masih ingat ya, dari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu sih. Lalu pertanyaan yang kedua masih seputaran yang pertemuan sebelumnya. Bapak ingin tanya ke dia. Coba kemarin kan kita sudah membahas tentang fungsi daripada organ pencernaan. Bapak ingin tanya fungsi daripada organ bagian usus halus itu apa sih fungsinya? Tempat menyerap nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga buat Faris tadi sudah bisa menjawab sedikit pertanyaan daripada materi yang sudah kita bahas. Nah, sekarang sebelum masuk pada intinya, materi intinya ada satu ataupun dua pertanyaan lagi dari Bapak nih yang mengacu pada materi yang akan kita bahas. Ya. Coba, apakah hari ini kalian sudah makan tadi? Sudah. Ada yang belum makan? Hah? Ada yang belum makan? Makan semua ya? Alhamdulillah kalau makan semua. Kenapa kita harus makan? Biar dapat energi. Hah? Energi. Oke, sebagai energi. Tubuh kita membutuhkan energi. Lalu di sini pertanyaan berikutnya adalah apa ataupun makanan apa yang kalian makan tadi? Nasi. Nih, nasi padang, Telur. ayam, telur. Ada yang makan nasi nggak? Ada. Nasi ya. Oke ya. Nah, lalu
Apakah makanan yang kalian makan tadi itu menyehatkan tubuh kalian? Menyehatkan. Bisa saja. Insya Contohnya Allah. makanan yang menyehatkan itu apa? Nasi. Nasi. Bagaimana dengan mie? Mie sehat gak bagi tubuh kita? Ya. Hah? Kalau banyak-banyak iya, Pak. Kalau banyak-banyak tidak? Tidak. Padahal mie itu tidak sehat. Mie itu akan merusak organ pencernaan kita kan ya? Jelas ya? Nah, jadi ada makanan yang sekiranya enak, mungkin dari mie katanya enak, tapi padahal mie itu tidak sehat. Ya, jadi ada beberapa makanan yang enak tapi ternyata tidak sehat bagi tubuh kita, khususnya bagi organ dan pencernaan kita. Oke. Lalu di sini oh belum. Sudah ya? Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu kita akan membahas ataupun fokus pada bagian gangguan sistem pencernaan, khususnya mengamuk. Oke. Di sini ada yang akan Bapak tampilkan. Ada ini semacam formatik ataupun pertanyaan. Tadi kan sudah ini ya. Oke, kalau sudah. Nah, di sini ada gambar. Apa yang kalian bayangkan ketika kalian melihat kedua gambar di sini? Sakit perut. Yang sebelah sini gambar sakit apa? Lambung. Sebelah sini. Sebelah sini. Ada khusus buntu. Kalau sebelah sana. Lambung. Kalian tahu nggak kenapa ini bisa terjadi? Salah makanan. Salah memproduksi makanan. Ya. Penyakit ini bisa terjadi itu akibat apa? Akibat kita Konsumsi makanan. Jadi makanan yang tidak sehat itu nanti bukan penyebab ya. Akibatnya dampaknya seperti ini. Ada suntuk, terus apa lagi? Lambung, diare dan juga yang lainnya. Oke. Lalu, nah setelah kalian melihat gambar di sini, pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tujuan pembelajaran apa? Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis berbagai penyebab gangguan sistem pencernaan manusia melalui berbasis permasalahan dengan baik dan benar. Nah, jadi setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu menganalisis berbagai macam gangguan pencernaan, penyebabnya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita ke materi intinya, materi apa namanya? Intinya, Bapak coba akan mengajak kalian, Bapak akan melakukan ice reading terlebih dahulu ya. Ice readingnya Bapak akan coba berikan bukan satu buah lagu ya. Bapak akan menyuruh kalian untuk menyanyikan satu buah lagu ya. Lagunya mungkin lagu kanak-kanak, yaitu lagu balonku ya. Tapi konsonannya, akhirannya itu diganti dengan huruf A ya. Bapak harap semua bisa nyanyi bersama-sama ya. Balonku menjadi balangka ya. Bisa dimengerti? Ya. Sekarang dimulai. 1, 2, 3.
Kesan intinya. Kegiatan ini sekarang, Bapak sekarang bagikan kelompok ya. Bapak akan bagikan kelompok menjadi 4 kelompok dari semua siswa nanti menjadi 4 kelompok. Bapak akan coba bagikan satu persatu ya. Nanti jikalau sudah Bapak bagikan kelompoknya, kalian langsung duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Oke. Kelompok 1. Salah. Maaf. Kelompok 1 itu ada Ian, ya. Lalu Rosita, terus Fajrin, lalu siapa lagi ya? Habibie, ya. Dan satu lagi harusnya ada Aryo di sini. Berhubung Aryo Alfa atau sakit, jadi kelompok 1 hanya 4 orang ya. Oke. Kelompok 2 itu Sabrina, terus Elsa, lalu Fitri, dan Wildan, serta satu lagi Oliver Fajri ya. Oke, itu kelompok 2. Kelompok 3 itu ada Sofyan ya, Sofyan kelompok 3. Lalu Intan kelompok 3, Ermi kelompok 3, lalu Desi kelompok 3, dan terakhir itu Nadia ya. Nadia kelompok 3 juga. Kelompok 4 itu kelompok terakhir itu dari Paris Romadona, lalu ada Pramudia, terus Mustafa ya, Mustafa, lalu Alfitri ya, Alfitri, dan yang terakhir itu kelompok 4 adalah siapa? Suni ya. Oke, jadi sudah Bapak bagikan kelompok 4, silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Tadi ya. Sini. Bersama kelompoknya? Oke, kelompok 1 yang mana kelompok 1? Oke, kelompok 1, 2, oke, 3, ya, dan 4, 7. Oke, sip, seperti itu. Ini kalian tugas hari ini berkelompok itu nanti kalian akan Bapak coba berikan satu link yang berbeda. Jadi masing-masing kelompok nanti akan Bapak berikan link yang berbeda. Linknya semuanya itu mengenai tentang gangguan sistem pencernaan ya. Oke. Kelompok 1 nanti linknya Bapak kasih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Nanti kalian bersama rekan sekelompoknya dengan teman-teman kelompoknya diskusikanlah apa yang kalian diskusikan. Kalian analisa link video yang sudah ataupun yang akan Bapak berikan pada kalian ya. Masing-masing kelompok nanti mendapatkan video, kalian analisa video tersebut. Analisa apa yang akan kalian analisa? Nanti di LKPD itu jelas ada apa aja yang harus kalian kerjakan. Yang pasti Bapak kasih tahu sekarang. Yang harus kalian analisa itu adalah 1, tentang penyakit itu sendiri. Apa sih katanya penyakit diare? Ya. Lalu yang kedua, penyebab penyakit itu sendiri. Yang ketiga, pencegahannya. Dan yang keempat adalah cara menanggulanginya. Antara pencegahan dengan menanggulangi sama beda? Beda. Oke, bagus, terima kasih ya. Oh ya, kalau tidak salah ininya sudah Bapak di-share di grup ya, di grup kelas LKPD-nya. Nanti linknya kalian buka yang ada di LKPD yang sudah Bapak share di grup kelas ya. Silakan kalian sekarang
Diskusikan teman-teman ya. Lupa satu lagi. Hasil diskusi nanti kalian sajikan ke dalam bentuk poster yang menggunakan Canva. Nanti hasilnya kalian presentasikan di depan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang menanyakan dulu? Ada yang menanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada maka silakan didiskusikan dengan teman-teman. Jadi kita bagi tugas dulu ya. Iya. Itu Yang kan moderator ya. dari ya. Aku nggak bisa kerjain. Mau pengertian sama pengertiannya. pengertian aja. Pengertiannya seperti Apa? ada atasnya. Pengertian penyebab ya. Terus kamu Atau di sana sih kan di grup ya. pencegahan. Satu lagi Pak. Kalau dari hari ini, diskusi ini kita batasi waktu 30 menit. Selesai harus selesai selama 30 menit ya. Ada 30 menit. Pasti ya. Sok, silakan. Paling videonya dulu aja. Rumah tuh bisa. Aku berdua. Aku belum penyakit apa itu. Iya. Belum. Tapi bisa. Penyebab cuma sebelum penyebab kan harus ada akmal lihat penyakit merupakan ini dirangkum langsung tapi mana bisa ada penyebab dispepsia ada sebuah gejala atau ekskres yang merupakan suatu penyakit yang ditemukan dalam proses dan makanan bagian atas merupakan penyebab keturunan Buang air besar, encer, berat dan cuma ngersing. Nah, ayo. Jadi aku pengertian. Ini moderator. penyebab Aku pengertian sama penyebab. Kamu moderator mau moderator. Terus Rasita apa tadi? Penanggulangannya. Terus Habibi mencegah. tapi sebelum aku Habibi dulu pencegah Oh iya. tapi di sini Nyersing dulu aja gimana? iya kan kita juga dikasih link ini Bikin poster kan nggak ada lagi. Ayo. iya Oke. jamban Ayo. Bukan itu, aku mah ada rekaman. Berarti ma itu kayaknya ma template buat poster templatenya. bebas aja. mana sih penyebab pengertian penyakit Penyakit mah atau dispepsia adalah sebuah gejala penyakit di saluran cerna bagian atas. Diare main nyambung kena. jadi yang sebuah penyakit diare itu penyakit yang membuat penderitanya bagian atas Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? tidak Paham ya? paham Oke, paham. Alhamdulillah. Yang harus kalian gejala tadi itu bagian apa? penyakit diare Diare. Sebuah gejala ada penyakit di saluran cerna bagian atas. si penderita Bagian atas itu apa sering ini? buang air besar dengan kondisi fesesnya itu cair atau encer Bagian Prosesnya. ya makanan bagian atas kan belum itu. Yang ada gejala Penyakit di saluran cerna bagian Yang atas diare itu apa? Penyakit apa? dan ditandai rasa nyeri dimana atau si terbakar di penderitanya itu sering buang air besar dengan kondisi feses yang encer atau cair. Kalau penyebab diare itu infeksi bakteri, virus atau parasit. Terus konsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, toleransi makanan, efek samping obat, penyakit usus dan gangguan usus fungsional. Jadi
diare itu bisa dikarenakan oleh salah salah satu juga tetap ya karena air mentah, makanan sama minuman itu terkontaminasi sama virus, bakteri dan makanan. kalau berpisah ya. Lalu kalau misalkan kalau ada orang, jadi kalau kalian sudah terkena diare, Penyakit cara pencegahannya itu bagaimana? Bukan cara pencegahan, penanggulangannya. Dengan mengembalikan cairan tubuh dengan oralit, banyak minum air mineral, mengkonsumsi makanan dengan tekstur lembut, hindari susu, makanan berlemak dan berminyak, menjaga kebersihan diri dan makanan. Besok kalian ada yang tanya lagi nggak? Nggak ada. Sok kalian lanjutkan ya pembuatan diskusi dan juga ya. Ya, Pak. Gimana ya? Berarti ini doang ya? Aman Penyakit ya? mah ada gejala, dua gejala di saluran cerna bagian atas dan ditandai rasa nyeri atau terbakar di hati, berkembang, mual dan muntah. Itu baik. Penyakit mah itu dalam bahasa psikologi itu disebut dengan dispepsia. Penyakit mah atau penyakit mah Jadi rasa mual, rasa kekolongan. ini adalah suatu gejala penyakit mah atau dispepsia adalah suatu gejala penyakit Asam lambungnya naik. gejala di saluran bagian atas. Jadi kawan-kawan, apa itu pengertian penyakit mah? Dan ditandai rasa nyeri atau terbakar dari hari ke hati, perut kembung, mual dan muntah. Udah gitu aja. Ya. Ini mau Pak nyambung ke dia coba. Iya, ini ya. Terus Waktu pas mereka nanya gitu kan. penyakit mah penyebabnya apa? Radang mukosa lambung atau gastritis itu ketika gastritis terjadi ketika lapisan darah di mukosa radang atau membengkak oleh infeksi bakteri H. pylori. Bakteri, infeksi bakteri tersebut masuk karena lambung bersama dengan apa? Atau bisa masuk ke lambung? Pertanyaannya Makanan baik berikan waktu untuk kotoran kayak di dulu guys nyusun kata-katanya. selain itu yang bakteri cepat saji lalu Untuk menjawab pertanyaannya selama atau pada bebas. atau nanti dulu dia kasih waktu tapi jangan dulu langsung berikan waktu untuk menjawab. coba sih Jangan ada langsung mukosa Mana? yang Bisa. briefing dulu cari tahu. Kenapa sih gastritis karena itu radang gitu. atau gastritis kadang enggak mau radang mukosa gastritis yang dapat radang mukosa gastritis itu terjadi ketika lapisan dalam terjadi ketika lapisan makanan yang lapisan dalam dinding lambung yang sudah tidak dibutuhkan lagi. membengkak atau radang yaitu karena makanan yang kita cerna mengandung Ya, H. pylori. Ada lagi yang mau infeksi ditanyakan? bakteri H. pylori. ya cukup ya. Sok lanjutkan ya. H. pylori. Radang mukosa lambung atau gastritis itu terjadi karena pembengkakan atau peradangan di dalam dinding lambung karena infeksi bakteri dalam umumnya karena infeksi bakteri H. pylori. H. pylori. H. pylori. Curi. H. pylori
Papilori, boy. Papilori. Luka di lambung atau tukak lambung. Selanjutnya coba repetir untuk tidak Dan asam lambung langsung mengenai jaringan lambung. Luka di lambung atau tukak lambung terjadi ketika lambung besar terus menangis dan asam lambung langsung mengenai jaringan. Asam lambung naik. Asam lambung yang ketiga yaitu asam lambung naik atau disebabkan karena asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan akibatnya melemahnya strep sphincter atau bagian yang menutup esofagus dan asam lambung. Yang keempat yaitu kanker lambung. Lambung itu terjadi karena adanya kanker di dalam lambung. Ada kenapa ya dari yang kelima yaitu faktor dari kebiasaan merokok, penjelasannya apakah puas terus minuman alkohol, konsumsi penjelasan dari kami apakah terus ada juga faktor psikologis yaitu stres maupun stres tanya lagi dan itu kan mereka nggak pernah mau tanya hadiah hati-hati kalau kalian stres itu bisa menyebabkan lambung juga gara-gara kan tanya begitu kayaknya hidrasi terutama yang terkadang yang kalian tahu dan pernah mendengar atau kandungannya mengalami apa ini penyakit mah penyakit mah itu dalam medis itu adalah membalikan dengan tubuh dengan orang dispepsia dalam bahasa medis yaitu sebuah gangguan di saluran cerna bagian atas dan ditandai dengan baik terima kasih atas kepuasan goreng-gorengan terjadinya mah yang pertama radang kita pamit undur diri gastritis apa lagi ya itu membuat gastritis yaitu terjadi ketika membengkaknya dari itu makanan berlemak yang berminyak minyak itu seperti gorengan udah iya bertekstur lembut dan tinggi nutrisi Udah disebutin contohnya seperti bubur gitu. ya Seperti bubur dan lainnya. aing mah doang. Kalau misalkan aku nyebutin kayak gini, iya jangan sebenarnya malu. Atuh kudu make silanya langsung bae. Kayak pada makanan yang lainnya merupakan Sampai kayak nanya. Bisa lah, nanya ya. Aing ngomong ya. Sampai maju ya. Bisa lah. Kayak sama karena ya. Istilah yang banyak ya. Ingin menjawab perbedaan kan tinggi dan asam lambung baik terima kasih ya dan asam lambung yang ketiga bikin poster kapan? Iya bikin poster
yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Nah, terus nanti gini, Ayo dah, kita Mas. lanjut ke Diasupnya. penyebab. Sedangkan Kita lanjut ke penyebab. Kita menjelaskan apa itu sampai dibiarin. Kalian tahu nggak Dulu dia kayak gitu tahu presentasi katanya. Mau tahu gak? sampai 2 kali seminggu. Si Anissa teh apa tuh? Mau tahu? Oh iya, visi misi. Mau tahu banget nih. Heboh banget. Jadi ya kan, makanya kalian kepo ya. kita lalu itu sama kalian aku ngejelasin yang apa sih bisnisnya Luar Freddy kalian kepo ya, kalian mau tahu nggak? ini masuk ke tubuh lalu kita mau Mencairkan suasana ceritanya. Apa gitu? Oh, penyakit mah. Terus penyebab mah. Jadi nanti pas yang ini nih. Satu salam sejahtera bagi kita semua. Kaget deh dibaca nama itu. Gerak uwi, gerak istirahat. Ini teh ada si Dea datang. Iya benar. Naik atau pas aku ini disebut sendiri ke SMA. Kita ngerasain speaker untuk yang yang keempat ada efek samping obat. Awal itu faktor dari seperti faktor kebiasaan rokok, faktor minuman beralkohol, makanan, dan konsumsi obatan anti inflasi non steroid. Kenapa lebih sopan pases? Bulanan tanggal bulanan November tanggal Agustus tanggal 5. Stres cemas justru itu kulitnya tuh kayak kata yang apalagi kalau misalkan lagi mencret nih korek itu satu atau gratis sarambung atau gastritis atau tulang punggung ini yang bahannya kalau naik atau GERD yang normal diberi minuman alkohol efek samping obat ini kebel nggak kebel anti bersteroid kesimpulan video tuh gimana ya? Cuman lihat videonya dong kan. Ini lama aja kayak bagus. Atuh bilang buat kayak macam dipotong betul gini videonya ya. Jadi itu dalam bulannya dispepsia makan yang baik. Dispepsia. Gastritis mah mukosa lambung ada pokoknya ada banyak pedas. Eta dina iya dina halodoc. Ya kesimpulan videonya. Ya
tidak ada. Penyakit mah atau distrepsia itu gangguan di saluran Kesimpulan cairan dari di video. bagian atas. Boleh dibacakan. Ini ditandai dengan rasanya nyeri, perih di Apa itu Iya, orang penyebabnya terus kita kencing dan juga cara pengambilan. ulu hati Kalau misalkan menyimpulkan dari video tersebut, perut kembung terus kembung dan mual dan muntah. Aduh. Tapi nanti gimana sih ya? Muntah. Mual muntah. Emang Ada penyebabnya. Banyak penyebab dari mah itu. Tapi itu adanya radang mukosa di lambung atau gastritis. Hah? langsung saja ini ke jawabannya. Oralit mulu jam ini nanti Ini analit dibantai kan cairan untuk mengatasi dehidrasi terutama akibat diare. Yang mengetahui itu radang mukosa lambung atau gastritis itu karena adanya luka atau bengkak di lapisan dalam dinding Untuk mengatasi kehilangan cairan. kedua yaitu luka di lambung tapi tidak memiliki adanya mukusnya mukus yang Tunjukkan jantung. ini apa namanya? Sebentar lagi. Bentar lagi. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Oke, mantap. Kelompok 3. Sudah. Kelompok 4 bagaimana nih? Sudah. Oke. Aman ya? Nanti kita tinggal tunggu satu kelompok lagi yang belum selesai. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Tenang ya. Kurang lebih ada sekitar 5 menitan lagi ya. 5 menit lagi waktunya. Silakan bikin semenarik mungkin hasil. Helicobacter pylori atau H. pylori disingkat nama Bakter pylori. Helicobacter pylori. nggak bisa dipakai di jadi nggak bakal dihafalin dari di sini ya kalau misalkan Bakter. Mau udah Pak? Bagaimana? Sudah? Sudah yakin? Oke, kelompok 1 sudah yakin dengan hasil sajian yang akan ditampilkan? Dan oh. Mixu Pak, mixu. Nyambung. Oh dia. Bisa radang mukosa lambung gastritis. Yang kedua luka di lambung atau tungkak lambung itu terjadi sedang GERD atau lapisan kondisi lapisan dari nasal di mana asam lambung yang ditawarin nggak mau Pak jaringan lambung masih mengenai jaringan lambung yang Oke, esok aku sapinya melemah. Segitu campur. takut refleks gini
mengerjakan kerjaan dari luar. Kamu percaya kelas. Kamu mah dikopet-kopet. Serem sih. Bu Iwan kita apa sih? Bohong banget katanya 30. Rasanya Ya, yang ngebukanya tuh aja habis berapa waktu? steroid kan? Steroid. Aduh, konsentrasi Yang mana ada satu kali lagi steroid. Konsentrasi steroid. Sebentar. 15 mau tentang psikologis seperti kalian stres, kalian cemas dan stres itu adalah caranya supaya Semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Dan Sudah jadi? Oke, kelompok 2? 3? udah 4 sudah. Oke, berarti semua kelompok sudah beres ya. Nah, sekarang hasil yang sudah kalian buat ke dalam bentuk kontrak diskusinya. Nanti Bapak menginginkan per kelompok untuk maju ke depan untuk menampilkan ya, hasil diskusi yang sudah kalian rembukan secara bersama kelompoknya masing-masing ya. Jadi per kelompok katanya mau 5 orang langsung maju, maka menjelaskan di depan 5 orang, atau mungkin katanya Pak mau 2 ataupun 3 saja, silahkan. semuanya aja. Mau semuanya itu boleh ya. Sok, silahkan. Nah, yang mau tampil duluan ini siapa? Kelompok mana? Ya. Siapa saja? Siapa? Pasangan. Berurutan aja. Berurutan aja. Ya. Berarti dari 1 atau dari 4 dulu? 1. Oke, baik. Berarti kalau itu saya jangan berurutan aja ya. Dari 1 terlebih dahulu. Ya, dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, sekarang kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 kalian itu tadi menganalisis video apa? Penyakit MAH pada sistem pencernaan manusia. Enggak, silakan. Yang di depan audiens tolong dengarkan kalau ada yang ditanyakan. Ditanyakan saja ya. Nanya pertanyaan. Atau kita nanya? Nanti kita nanyakan ke F2. Oh, F2 ya. Mana ya kan? Tanya deh. Piong aja. Sok, boleh? Piong. Silakan. Nanti kamu nanya ya ke F2. Mau pakai protokol? F2. Sok, di situ. Kamu iya, jangan nanya yang ngasih pertanyaan. Apa sih? Desi nanya ya. Iya. Pas ini. Assalamualaikum warahmatullahi
seperti kebiasaan merokok, terus makan, minum alkohol, terus efek samping dari meminum obat inflasi non-steroid. Yang selanjutnya yaitu faktor diet atau pola makan yang tidak teratur. Terus selanjutnya yaitu faktor dari stres dan cemas. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tips atau cara mencegah terjadinya penyakit MAS dari kelompok kami. Itu diantaranya yang pertama menghindari makanan seperti makanan pedas, berlemak dan asam. Selanjutnya menghindari minuman beralkohol dan minuman yang tinggi kafein. 3. Menghindari stres. 4. Mengurangi konsumsi teh dan coklat. Lalu tidak telat makan, jangan sampai perut kosong. Selanjutnya tidak telat makan, perut kosong. Habis makan tidak langsung tidur, istirahat yang cukup, olahraga secara teratur. Dan kami sarankan bagi seorang perokok di sini mungkin ada yang merokok, kami sarankan untuk berhenti merokok. Adapun upaya menanggulanginya yaitu tidak membiasakan makan makanan pedas, makanan berlemak atau makanan asam. Dan bagi yang perokok juga harus mengurangi kebiasaan merokoknya. Kemudian tidak membiasakan minum minuman yang mengandung kafein atau kasein dan juga minuman yang beralkohol. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang akan kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Apa perbedaan asam lambung dan lambung? Dan Kemudian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaan. Izin menjawab perbedaan antara MAH dan GERD. MAH yaitu peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori atau H. pylori. Sedangkan untuk asam lambung atau GERD adalah proses terjadinya penderita MAH yang terjadi asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan, dan peristiwa itu terjadi biasanya 1-2 kali dalam seminggu. Apakah cukup? Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kali ini saya akan berikan tips agar Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang dimana tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu terkait penyakit MAH. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan itulah dari pengertian itu sendiri sampai ke cara penanggulangannya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut terlebih dahulu ke kelompok 4 dulu ya. Dua tempat. 4 dulu ya. Oke. Kita coba pergi ke kelompok 4 ya. Ke kelompok 4 terlebih dahulu. Dipersilakan kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang permasalahan dari gejala sistem pencernaan yaitu asam lambung. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asam lambung tersebut. Sesuai namanya, asam lambung atau GERD yang dalam bahasa medis disebut dengan gas esophagus reflux (CAC) adalah penyakit di mana isi lambung berupa zat asam dan juga enzim masuk ke dalam kerongkongan atau esophagus. Dan bahaya asam lambung ini dapat mengakibatkan iritasi pada kerongkongan atau esophagus. Dilanjut pada ciri-ciri dari sinapsis ini, yaitu akan dijelaskan oleh Masa terbakar di dada atau heartburn, nyeri di dada, mual atau muntah, gangguan menelan atau disphonia, kehilangan selera makan, pucat, lesu, lelah, letih, lemah. Selanjutnya adalah upaya penanggulangan yang akan dibacakan oleh Suni. Upaya untuk menanggulanginya yaitu satu, mengkonsumsi makanan yang bisa menetralkan asam lambung, dan yang kedua yaitu hindari makanan yang berpotensi mengakibatkan asam lambung naik. Yang ketiga yaitu mengonsumsi obat MAH. Biasanya kalau terjadi penyakit MAH, biasanya jika terjadi penyakit MAH biasanya akan menyebabkan MAH itu salah satu faktor yang menyebabkan penyakit asam lambung, karena salah satu faktornya tersebut adanya peradangan di dinding lambung yang menyebabkan asam ini naik kepada kerongkongan. Oke, selanjutnya ada pencegahan yang akan dibacakan oleh Suni. Jadi ada beberapa cara pencegahan asam lambung agar tidak naik. Yang pertama, makan dalam porsi kecil dan sering. Makan dalam porsi kecil dan cukup sering adalah salah satu cara mencegah asam lambung yang sangat sederhana. Dan yang kedua, turunkan berat badan berlebih. Jika kalian obesitas atau kelebihan berat badan adalah faktor pemicu asam lambung naik yang terbesar. Dan yang ketiga, jangan makan sebelum tidur. Bagi teman-teman kalian, bagi teman-teman yang sering mengalami asam lambung naik, sangat disarankan untuk tidak makan sebelum tidur. Dan yang ketiga, tinggikan kepala tempat tidur. Beberapa orang akan mengalami gejala asam lambung naik pada malam hari meskipun mereka telah membatasi waktu makannya. Hal ini tentu dapat mengganggu kualitas tidur juga. Dan yang terakhir adalah konsumsi obat-obatan dari dokter. Oke, selanjutnya ada faktor risiko yang dapat meningkatkan penyakit ini. Akan dibacakan oleh Pak. Jadi faktor risiko yaitu penyakit sakit lambung ini dapat diderita oleh orang dewasa dan anak-anak, baik wanita maupun laki-laki. Namun ada beberapa keadaan yang meningkatkan risiko. Seorang terkena penyakit GERD ini antara lain kegemukan dan obesitas, gangguan jaringan ikat penyakit skleroderma, wanita yang sedang hamil, perokok aktif, dan peminum minuman berat alkohol. Berdasarkan data American College of Gastroenterology atau disingkat ACG, ada lebih dari 60 juta warga Amerika yang mengalami reflux asam lambung. Ini sedikitnya 1 bulan sekali. Dari angka tersebut, 15 juta yang mengalami setiap hari. Banyak yang bisa menghilangkan gejala dengan nyaman akibat GERD dengan melakukan perubahan gaya hidup dan penggunaan obat-obat yang dijual bebas seperti. Sebagian lainnya membutuhkan obat rekomendasi dari dokter atau tindakan operasi. Nah, itu dia penjelasan tentang asam lambung dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ingin ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita mengalami GERD? Apakah ada makanan dan minuman yang dapat menyebabkan asam lambung kita naik, dan makanan apa yang membantu menghilangkan asam lambung? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ciri-cirinya seperti tadi yang sudah dijelaskan, akan mengalami rasa terbakar dada, mungkin sakit dada di bagian kiri ya, dan juga mual atau muntah, gangguan menelan, kehilangan selera makan, terlihat pucat, letih, lesu, dan juga lemah. Itu merupakan salah satu ciri-cirinya. Dan selanjutnya adalah makanan yang dapat meningkatkan risiko asam lambung ya. Makanan yang dapat meningkatkan risiko asam lambung antara lain makanan yang mengandung makanan yang pedas, makanan yang mengandung asam yang tinggi, dan juga yang mengandung kafein seperti kopi. Yang terakhir itu makanan yang dapat membantu menghilangkan asam lambung. Kalau di makanan sepertinya kurang ada. Saya juga ada. Makanan yang mengandung serat tinggi kayak sayur hijau. Dan mungkin kalau di dalam obat-obatan dapat menggunakan obat seperti antisida yang dapat menetralisirkan asam lambung. Cukup sekian. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau gitu sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok sekarang itu yang akan dipresentasikan itu kelompok 2 ya, 2 terlebih dahulu. Jadi silakan kelompok 2 untuk maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan oleh Bupati yaitu saya sendiri, Bilal Al-Fahri, Katrina Perdiri, Fitri Aulia, dan Sabrina. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan tentang tanggapan pada sistem perencanaan, khususnya usus buntu. Nah, sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu usus buntu? Materi itu akan disampaikan oleh teman saya. Usus buntu atau appendix adalah usus kecil yang melekat pada usus besar yang berada di sebelah kanan dan di bawah rongga perut. Penyakit yang biasanya ada pada usus buntu ini yaitu radang atau radang usus buntu atau yang biasa disebut appendicitis, yaitu gangguan pencernaan akibat peradangan pada appendix atau usus buntu. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya peradangan pada usus buntu ini yang pertama yaitu tersumbatnya usus karena feses yang seharusnya dibuang malah tersumbat bergerak di usus sehingga menyebabkan peradangan pada usus buntu. Lalu yang kedua yaitu infeksi cacing dan parasit, lalu cedera di bagian perut dan pembesaran kelenjar getah bening di dinding saluran cerna. Selanjutnya upaya akan dilakukan oleh teman saya. Sebelum kalian kena penyakit radang pencernaan usus buntu, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan agar terhindar dari penyakit usus buntu. Di antaranya adalah jaga tubuh tetap terhidrasi,
Dengan meminum air putih dalam jumlah yang cukup, memperbanyak konsumsi makanan sumber serat seperti buah dan sayuran, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala tujuannya agar penyakit ini dapat teredeteksi dari awal, memproduksi makanan gizi probiotik seperti yogurt agar kesehatan pencernaan terjaga. Terakhir, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Gejala-gejala usus buntu. Yang pertama, mual, muntah dan tidak enak makan. Mual merupakan salah satu gejala pada usus buntu. Yang kedua, menggigil dan demam. Yang ketiga, sakit saat buang air kecil. Yang keempat, lebih sering buang air kecil. Yang kelima, konstipasi, tidak bisa kedut, perut kram dan diare. Yang keenam, perut membesar dari tumbuh. Yang ketujuh, sakit pada bagian perut sebelah kanan bawah. Cara mengatasi Satu, cara mengatasi apabila terjadi usus buntu. Satu, jangan melakukan kegiatan yang berat. Yang kedua, minum air putih secukupnya dan makan makanan sehat dengan sempurna. Yang ketiga, ganjal berolahraga menggunakan bantal. Yang keempat, bila kalian sudah minum obat saudara sendiri dan tidak terjadi efek, maka segera pergi ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk melakukan operasi laparoskopi. Sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 izin bertanya, apakah makanan pedas bisa menyebabkan usus buntu? Jikalau hal itu menyebabkan usus buntu, maka mengapa orang-orang Indonesia sering sekali mengkonsumsi makanan pedas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau izin menjawab, pada dasarnya makanan pedas tidak menyebabkan usus buntu, karena makanan pedas sendiri biasanya hanya menyebabkan sakit perut yang gejalanya seperti gejala awal usus buntu. Makanya sering disalahartikan bahwa memakan makanan pedas dapat menyebabkan usus buntu, padahal tidak. Lalu mengapa masyarakat Indonesia senang mengkonsumsi makanan pedas? Itu karena makanan pedas biasanya bisa membuat hati kita happy dan bikin mood kita baik. Sekian saya akhiri di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah dijelaskan. Kelompok 2 sudah memaparkan penjelasan mengenai penyakit usus buntu ya. Usus buntu ataupun nama lainnya sering kita dengar adalah appendicitis. Ya. Oke. Sekarang penampilan dari kelompok 3 ya. Silakan siapapun bersama mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Sofian. Saya Desya Putri. Saya Karnia Edita. Saya Nadia Sofia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penyakit diare, dimulai dari penyebab, pencegahan, serta cara menanggulangi. Baiklah, apakah kalian di sini tahu diare itu apa? Nah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit diare. Penyakit diare merupakan penyakit yang membuat penderita sering mengalami buang air besar dengan kondisi feses yang pahit atau encer, yang dimana keadaan tersebut tidak seperti biasanya. Udah.
menyebabkan diare yaitu bakteri E. coli, di mana bisa masuk ke dalam tubuh kita yaitu dengan makanan dan minuman yang terdominasi oleh bakteri tersebut. Sedangkan intoleransi makanan itu seperti makanan yang laksa yaitu gula dan susu. Dan yang penyebab yang lainnya yaitu obat, di mana obat tersebut antibiotik yang dapat menyebabkan penyakit diare. Jadi iya. Saya mau menyebutkan upaya-upaya yang menangani penyakit diare. Yang pertama, menggunakan cairan air. Yang kedua, minum air mineral yang banyak. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bertekstur berbubur. Yang keempat, hindari susu, makanan berlemak dan berminyak seperti gorengan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan diri dan makanan yang akan kita konsumsi. Selanjutnya ada pencegahan diare. Pencegahan diare bisa dilakukan dengan memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya dan tidak minum air keran. Yang keempat, menyimpan makanan di lemari es dan hindari meninggalkan makanan di bawah sinar matahari atau suhu ruangan. Yang kelima, utamakan menggunakan makanan dari bahan makanan yang segar. Yang keenam, jagalah kebersihan kuku, terutama jika memiliki kuku yang panjang. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah kami jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa dari kelompok 4 di sebenarnya. Mengulang dari penjelasan kalian tentang upaya penanggulangan diare. Yang pertama tadi itu mengembalikan cairan tubuh dengan menggunakan oralit. Nah, pertanyaan itu apa sih oralit itu? Ada hal yang tidak bisa dapat. Oh ya, saya juga perwakilan dari kelompok 4 izin menambahkan jika oralit itu bisa sebagai alternatif penanggulangan dari diare, memangnya kandungan apa yang terdapat dalam kandungan oralit tersebut yang dapat menjadi alternatif penanggulangan diare? Terima kasih. Jadi menjawab, oralit itu merupakan larutan yang digunakan untuk mengatasi dehidrasi, terutama akibat diare. Sedangkan kandungan yang terdapat dalam oralit tersebut adalah gula, garam, kalium dan juga natrium yang berguna untuk mengatasi kekurangan cairan. Bagaimana dengan penjelasan dari kami? Apakah sudah puas? Baik, terima kasih atas kepuasan Anda terhadap pertanyaan kami. Saya rasa cukup. Kami pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sekaligus kelompok terakhir untuk menutup presentasi pembelajaran hari ini ya. Jadi ada kelompok 1 itu kalau tidak salah tadi membahas tentang itu seperti apa? Itu sudah dijelaskan, kan? Terus penyebabnya itu seperti apa? Aplikasi itu apa? Lalu apa lagi? Cara pencegahannya itu bagaimana dan upaya menanggulangi itu bagaimana juga tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Kelompok 2 itu tentang usus buntu. Usus buntu tadi sudah dijelaskan bahwa usus buntu itu menempel pada usus bagian besar ya. Ada di bagian ujung, biasanya di bagian sebelah kanan bagian bawah. Penyebabnya apa? Sampai ke cara penanggulangannya juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Kelompok 3 juga sama tadi sudah menjelaskan sampai oralit itu apa kata juga ya. Itu merupakan salah satu cara penanggulangan ketika kita terkena penyakit diare. Diberikan oralit. Di dalam oralit itu ada kandungan bisa berisikan gula, garam, kalium dan juga yang lainnya. Oke. Dan kelompok 4 itu tentang
asam lambung ataupun bel ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 dikasih tepuk tangan dulu ya. Sekarang itu waktunya mungkin sedikit terlebih dahulu penguatan materi dari bawah sedikit ya, tidak panjang lebar, tidak panjang ini. Nah, di sini merupakan seperti yang sudah kita dari awal. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, 2, 3 dan juga ya kelompok 4. Di mana sistem pencernaan itu memiliki fungsi utama, yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan secara kimiawi oleh tubuh, harusnya ditahu dulu ya. Jadi emang makanan tubuh kita itu membutuhkan asupan makanan ya. Karena apa? Karena makanan tersebut itu merupakan bagian ataupun sumber energi yang akan dibutuhkan oleh kita ketika kita akan melakukan aktivitas. Nah, tapi makanan yang kita makan itu tadi sudah jelas sama kelompok 1, 2, 3 dan juga 4. Itu makanannya harus sehat. 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanannya itu jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi makanan ya biji-bijian yang bersoda dan juga asam-asaman. Itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, sebetulnya tidak dianjurkan ya. Karena apa? Karena memang makanan-makanan tersebut tidak sehat bagi tubuh kita ya. Oke. Lalu di sini proses makanan itu ada 2 cara, mekanik dan juga kimiawi ya. Kalau mekanik itu makanan tersebut dihancurkan oleh gigi. Oleh organ pencernaan kita, yaitu bagian gigi. Ya, dari mulut ada gigi dan segala macam. Lalu secara kimiawi itu dengan enzim air liur. Oke, terima kasih. Secara kimiawi itu ada di mulut dan juga ada di lambung. Ya, di lambung juga kan diolah lagi ya? Nah, di sini ada beberapa contoh gangguan sistem pencernaan. Di sini Bapak hanya mencantumkan beberapa contoh saja. Kebetulan contoh di sini yang sudah kalian bahas. Sebetulnya masih banyak lagi penyakit ataupun gangguan sistem pencernaan yang lainnya. Yang pertama itu ada MAH yang sudah dijelaskan kelompok 1. MAH merupakan gangguan peradangan pada dinding lambung akibat produksi HCl berlebihan. Apa itu HCl? Asam lambung. Jadi orang tersebut terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam, yang dimana membuat HCl tersebut bisa naik. Makanya perih ya, bukan betul ya, perih kita, bagian lambung kita ya. Lalu yang kedua itu adalah diare. Pasti Bapak yakin semuanya sudah mengalami diare. Diare itu merupakan gangguan yang terjadi akibat terhambatnya proses penyerapan nutrisi. Jadi tadi seperti kata kelompok 3 ya, kalau tidak salah. Jadi fesesnya tersebut berupa cairan. Keluar kotoran segala macam, susah keluar segala macam ya. Lalu yang ketiga usus buntu ataupun appendix merupakan peradangan pada usus buntu disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri di sini bisa kita dapatkan, bisa kita jumpai berada pada makanan yang sudah ada luas ataupun makanan yang kotor, yang berdebu, sama dengan kadaluarsa ya. Ataupun bersama dengan kemasan yang tidak baik ya. Lalu yang terakhir itu adalah asam lambung, merupakan kondisi asam lambung naik ke esofagus. Jadi sudah lihat ini ya di kelompok 4. Jadi asam lambung di sini sebetulnya asam lambung dengan MAH
itu masih ada kaitannya. ya keterkaitan satu sama lainnya. Jadi asam lambung terkena mahkamah pun juga sama ikut terkena ya. Lalu di sini asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus itu adalah kerongkongan. Ingat, antara kerongkongan dengan tenggorokan beda ya. Kalau tenggorokan itu masuk ke sistem pernapasan. Ya, terima kasih. Dan rasa sakit pada bagian ulu hati atau nyeri area dada bagian bawah atas perut gimana? Gimana? Jadi ulu hati. Sini Pak. Bagian dada di bawah perut. Ada siapa yang menunjukkan dia? Ya, oke tidak kamu apa ya? Oke, ini harus garis bawah ini ya. Mana dia? Kerongkongan dan terasa sakit pada bagian ulu hati atau nyeri area dada bagian bawah atas perut. Nah, di sini asam lambung terasa sakit ya. Di sini ya. Di sini. Oke. Sebetulnya masih banyak lagi penyakit-penyakitnya, cuman Bapak menambil manfaat saja. Karena apa? Karena keempat penyakit di sini yang selalu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada hubungannya antara materi yang kita bahas ini yang sering kita bahas dengan kehidupan kita sehari-hari. Susah, iya apalagi anak perempuan. Pagi tidak makan, padahal kan tubuh kita sebelum melakukan aktivitas awal kali baiknya kita isi dulu pakai nasi. Ya, ini mah berangkat dari sekolah tidak sarapan, datang ke sekolah makan apa? Apa yang saya rasakan nanti? Sakit perut tadi ya kata juga ya, sakit perut dan lainnya ya bisa jadi diare segala macam Pak. Akhirnya sakit seminggu ya, 3 hari atau 2 hari ya. Jadi ini yang sering ditemukan dalam kehidupan saya. Sebetulnya ada yang lain seperti domen, terus apa lagi? Gastritis ataupun yang lainnya sama saja. Tapi Bapak mencantumkan 4 ini aja karena memang kontekstual dengan kehidupan kita sehari. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Mungkin ada sedikit ya, sedikit soal yang harus kalian di sini. Apakah kita jalinnya? Di sini aja ya. Coba langsung ngomong. Ya, pura-pura misi aja. Pura-pura. Ya. Harusnya jangan biar tidak setengah rasa tadi baru jam 11 Ya, silakan kalian klik link yang ada di sini. Maklum, typo ya, typo dari grup ya. Silakan klik lagi aja. Apa, link yang ada di sini ya. udah Lihat terus. peraturan Terdapat oh jangan ngomong dulu Mas tadi mau pura boy. Sudah Desi? Sudah ya? Sudah ya Desi ya? Kalau sudah ada pertanyaannya harus pertanyaan yang pertama adalah apakah pembelajaran sekarang ini itu menyenangkan atau membosankan? Seru. Bisa tahu. Oke.
sistem pembelajarannya tidak seperti biasanya gitu Pak. Sebenarnya kan biasanya guru yang jelasin terus, kita sekarang bisa explore sendiri, jadi bisa paham lebih dalam. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Lebih nyaman. Lalu nomor 3, menurut kalian apa penyebab utama? Menurut kalian penyebab utama apa penyebab utama gangguan pada sistem pencernaan manusia? Dari faktor konsumsi makanan yang setelah pelajaran ini kita bahas, alangkah lebih baiknya kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Dari sekarang ubahlah pola makanan yang tadinya tidak sehat menjadi sehat. Yang tadinya berangkat ke sekolah dari rumah tidak sarapan, tapi ini mah harus sarapan. Nah, sekali lagi tubuh kita membutuhkan energi. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kalau misalkan bisa dipahami. Nah, pertemuan sekarang mungkin cukup saja solusinya. Mudah-mudahan semua materi itu bisa kalian terima, ya. Kalian masukkan ke dalam otak kalian dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagian keduanya. Kita akan membahas terkait upaya penanggulangan pada gangguan pencernaan. Oke? Tangan dulu dong. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulang ke rumah.